Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Hanya kepada Allah nasta'inuhu kami minta pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan kami minta ampunan di segala dosa. Wa na'udzubillahi min syurri anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan pekerjaan-pekerjaan kami atau amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang dikasih hidayah oleh Allah maka tidak ada orang yang akan menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada orang yang akan menunjukkannya. Maksudnya menunjukkan ke jalan yang lurus. Yang perlu saya utarakan untuk saat ini adalah sedikit tentang ilmu sihir. Sihir itu menurut yang saya ketahui, saya baca dari buku yang dikarang oleh Kiai Busyra Karim sebagai mantan Bupati Sumeneb 2 periode. Beliau menjelaskan bahwa pengaruh sihir itu banyak sekali. Di antaranya yang saya ingat adalah satu, membuat gila, membuat orang itu gila. Yang kedua, membuat orang itu sakit. Hanya sakit, sehingga dengan sakit itu orang yang dendam, orang yang punya dendam kesumat seakan-akan puas karena sudah orang yang dibenci itu sudah sakit. Jadi nggak bisa kerja, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beraktivitas. Dan satu lagi yang sangat menonjol, kalau orang sudah sakit itu kemana-mana cari dukun, kemana-mana cari obat, kemana-mana cari, istilah orang Madura, adet, syarat atau nyabis, sehingga hartanya ludes, hartanya habis untuk mengobati dia, entah secara medis atau non medis. Yang ketiga adalah membuat orang itu jatuh cinta. Nah, itu cintanya itu nggak alami, seakan-akan dadakan, nggak ada proses. Kan biasanya cinta itu harus ada proses. Nah, ini nggak ada proses, tiba-tiba cinta, tiba-tiba seakan-akan hilang kesadaran, kayaknya orang nggak waras, kayaknya orang nggak normal. Jadi membuat dia cinta. Ya mungkin biasanya hal itu disebabkan oleh cinta ditolak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya seperti itu. Jadi perlu diketahui, sihir juga ada yang membuat orang itu cinta. Tapi ada sebaliknya, sihir juga ada yang membuat orang itu benci. Yang asalnya saling cinta mencintai, sudah tercapai ya sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga. Namun ada yang iri, ada yang usil, ada yang dendam, ada yang iri hati dengan karena dia merasa enak, merasa senang,
dibikinlah supaya tidak senang. Makanya dikasih guna-guna, disihir supaya benci, sehingga terjadilah yang namanya kalau si wanita ya mencari pria idaman lain. Kalau si wanita, kalau si laki-laki, si pria mencari wanita lain, atau kalau dulu itu disingkat dengan will, ya, wanita idaman lain seperti itu. Sehingga terjadilah perselingkuhan. Makanya angka perceraian di mana-mana selalu meningkat. Terutama katanya, saya pernah tanya sama pengacara bahwa sejak ya adanya kemudahan berhubungan, kemudahan dengan adanya media, bisa kapan saja berhubungan hampir 24 jam, itu terjadi peningkatan di bidang perceraian. Kemudian sihir itu yang seterusnya, yang kelima, itu menyebabkan kematian. Jadi sakit sekian lama sehingga akhirnya mati. Ada lagi sihir itu yang menyebabkan firaq, perpisahan antara kedua mempelai, antara laki-laki dan perempuan. Itu biasanya pakai ilmu sihir. Nah, sihir itu ada yang pakai guna-guna, ada yang pakai alat. Orang Madura menyebutnya dengan kodeka seperti itu. Nah, kodeka itu juga termasuk sihir. Dan biasanya ahli kodeka itu atau ahli sihir itu, ini yang perlu diketahui. Itu kuncinya, itu harus mengetahui siapa target yang harus dituju. Namanya siapa, ayahnya siapa. Kalau perempuan misalnya Fulanah binti Fulan gitu. Ini rahasia, jangan dikasih tahu sama orang-orang. Namanya ya, nama bapaknya, kemudian hari lahirnya. Jangan dikasih tahu. Karena 3 ini kuncinya. Nama bapaknya, terus hari lahirnya. Ini jangan dikasih tahu. Ini mempermudah sihir itu masuk. Kemudian untuk menolak atau mengatasi atau membuat sihir itu tidak mempan, itu yang pertama kita itu zikir terus menerus. Walaupun kita tidak berqomat kamit, walaupun kita tidak dalam keadaan baca sholawat atau ngaji atau sembahyang atau puasa atau zikir-zikir yang lain, yang penting dalam hati. Dalam hati itu jangan lepas. Atau zikir dengan lisan, enggak masalah. Yang pertama. Yang kedua, baca ayat-ayat ruqyah. Jadi dalam Al-Quran itu tidak semua ayat itu dijadikan ruqyah. Memang ada ayat-ayat tertentu, ayat-ayat khusus yang digunakan untuk meruqyah seseorang atau meruqyah dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah banyak baca sholawat. Karena dengan sholawat itu nanti ada keistimewaan lain nanti. Yang jelas dengan banyak berzikir, entah zikir khafi, zikir jahr, zikir qorbi, zikir akhfa, zikrun natik, ada zikrul fikri, ada zikir hakikatul zikir, ada zikir sairul jasad, jadi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kita zikir seperti itu. Ya terserah nanti. Kalau yang thariqah
Thariqah ini zikirnya ini, thariqah ini zikirnya ini, terserah tergantung kemauan masing-masing. Jadi yang selanjutnya untuk kita tidak terserang atau kena sihir, nah tidurnya itu jangan tidur jangan tidur di atas ranjang, harus tidur di bawah 30 cm di atas permukaan bumi, seperti itu. Jadi kalau kasur itu kan sekitar 30 cm, ada spring bed itu kan 30 cm, enggak masalah seperti itu. Kalau seperti dipan ranjang itu kan tinggi, itu enggak baik. Atau jangan beralaskan tikar sama sekali, lebih baik. Ya biasanya kalau tidak beralaskan tikar itu biasanya dingin. Ya mungkin hanya begitu. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Tapi pesan yang terakhir, yang memudaratkan adalah bukan tukang sihir itu. Hakikatnya adalah yang memudaratkan itu, yang mengizinkan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti kita selamat dengan membaca ini dan itu, membaca amalan, yang menyelamatkan juga Allah. Misalnya nanti nyabis atau mendatangi orang pintar atau kiai cari barokah, kiai itu tidak punya barokah, ya. Dia hanya perantara saja. Barokah semuanya datang dari Allah, mungkin hanya lewat orang yang suci, orang yang soleh, orang wali, orang yang keramat, itu bisa. Atau orang yang karena banyak sholawatnya, bisa menjadi keran, menjadi pintu datangnya barokah. Jadi kita harus kembali kepada tahiyat kita. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyah penghormatan, at-thayyibat yang baik-baik, at-tahiyyatus shalawatut thayyibatu lillah. Shalawat yang baik-baik lillah, semuanya milik Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Termasuk di antaranya yang disebut tadi adalah barokah. Barokah itu semuanya milik Allah. Tapi kalau kita sering-sering bersama Kanjeng Nabi, hati kita nyambung ke Kanjeng Nabi dengan sholawat, hati kita zikir kepada Allah, baik zikir dengan lisan, dengan qalbi, dengan pikiran kita, atau dengan kesadaran kita secara totalitas, itu juga bisa dijadikan menolak sihir. Saya pernah dulu ditanya, Khalid, kamu kok kena sihir? Gimana saya disihir, Kiai? Oh enggak, ini enggak masuk, enggak mempan. Oh gimana enggak mempan? Saya kan enggak baca apa-apa. Enggak, karena di kamu itu kan dalam 24 jam itu lebih banyak ingatnya sama Allah, seperti itu. Tapi maaf, ini bukan ini karena tahaddud bin nikmah, seperti itu. Tahaddud bin nikmah. Semoga bermanfaat saja. Begitu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.